anaknya kok punya anak gimana? Kaget kan? Sangat-sangat kecewa lah. Anak kita kok, ya kan? Nah, ya udahlah. Masalahnya apa sih Om? Saya juga nggak tahu masalahnya. Jagat media sosial kembali diramaikan berita viral terkait aksi-aksi kekerasan fisik atau KDRT yang dialami oleh dua orang selegram. Berita-berita tersebut kian menjadi sorotan lantaran ramai diperbincangkan publik. Miris, selegram Cut Intan Nabila serta anak jadi korban KDRT suami dan viral kisah Aprila Majid yang suaminya kabur 1 tahun. Inilah kisah mereka. Miris, selegram Cut Intan Nabila dan anak jadi korban KDRT suami langsung lapor polisi. Selegram Cut Intan Nabila tengah menjadi sorotan warganet. Pasalnya, mantan atlet Anggar itu menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT oleh suaminya sendiri, Armor Toreador. Video KDRT yang beredar di media sosial pun viral, lantaran tak hanya Cut Intan yang menjadi korban. Sang anak yang baru lahir pada tanggal 24 Juli 2024 lalu juga ikut menjadi sasaran kekerasan sang ayah. Mirisnya, Intan ternyata memiliki puluhan video lainnya yang merekam tindakan KDRT yang dialaminya dari sang suami. Dari sejak awal ku tahu akhirnya begini, ku tak akan mau mencintaimu pas sedalam ini. Tak hanya mengunggah video KDRT yang dialaminya, Intan juga menyinggung soal sang suami yang menikahinya lewat proses ta'aruf, namun diam-diam ternyata juga berselingkuh serta kerap berutang. 5 tahun sudah berumah tangga, banyak nama wanita mewarnai rumah tangga saya. Beberapa bahkan teman saya sudah berkali-kali saya maafkan, tapi tak pernah terbuka hatinya. Ternyata benar, perselingkuhan dan KDRT tidak akan pernah berubah. Maafkan saya jika selama ini menutup diri, membuat beberapa konten menyinggung. Saya seorang diri tidak pernah membuka aib rumah tangga saya. Saya jaga martabatnya. Hari ini saya sudah tidak bisa menahan semua sendiri. Curhat Cut Intan di laman sosial medianya. Hukuman laki-laki yang sudah punya istri berselingkuh itu aja dirajam sampai mati, nggak ada ampun. Apalagi setelah selingkuh dimaafin malah mukulin, tendang bayinya juga. Ini udah mungkin ada faktor kejiwaan kali ya. Ya itu kan lingkungan influencer ya, teman-teman kayak Alvin, Henny. Dia deketnya sama Alvin sama Henny. Rumahnya paling 5 menit dari Alvin sama Henny. Geram sih, kalau kayak gitu sih kayaknya harus langsung dipenjarain aja ya. Karena itu udah menyangkut tanggung jawab yang harusnya dia menjaga perempuan itu, udah dikasih percaya sama orang tuanya, tapi dia malah kecewain kayak gitu aja. Hati orang tua mana yang gak sakit hati ngeliat anak perempuannya di KDRT. Banjir dukungan pun langsung mengalir untuk Cut Intan Nabila dari sang sahabat Adit, serta rekan-rekan artis termasuk Umi Pipik, Cut Meriska, Siren Sungkar, Via Valen, Atta Halilintar, Paula Verhoeven, Marisa Ica, Ari Untung, serta sederet artis lainnya di media sosial. Itu seorang wanita, masa kita sakiti? Dan itu mereka itu nikah muda. Saat itu Cut kalau nggak salah setelah lulus SMA nikah. Mungkin ini momennya dia untuk melepas itu semua. Kayak iya nggak nyangka. Tadi baru hari ini aku melihat videonya, benar-benar sangat geram banget. Selaku aku juga wanita dan aku juga pernah merasakan hal yang sama. Jujur kalau lihat seperti itu aku nggak mau
dia merasa sendirian. Apa yang bisa aku bantu, insya Allah aku bantu. Kita nggak pernah tahu permasalahannya apa. Kita juga nggak usah judgement karena kita juga nggak ada di situ. Keluarga dari para wanita ini gitu, orang tuanya hancur banget hatinya gitu. Bayangin punya anak disayang-sayang sampai gede, ini kemudian tentunya dengan berat dilepas untuk lelaki pilihannya dan kemudian dihajar sama laki-laki itu. Kayak apa gitu rasanya? Selepas mengunggah video KDRT yang dialaminya serta curhat di media sosial terkait sederet kelakuan miring sang suami, semalam Intan pun bergerak cepat dengan membuat laporan polisi di Polres Bogor terkait tindak KDRT yang dialaminya dengan menyertakan juga hasil visum rumah sakit terkait luka-luka yang dialaminya. Intan membuat laporan dengan ditemani sederet sahabat seperti Alvin Faiz putra almarhum Ustadz Arifin Ilham beserta istri. Dan inilah liputan eksklusif tim Silet dari Polres Bogor terkait laporan polisi yang dibuat oleh ibu 3 anak tersebut. Lantas, apa kata ayah Cut Intan saat mengetahui putrinya mengalami KDRT oleh suaminya? Dia finalan. Kaget lah, kan kalian aja kok punya anak gimana? Kaget kan? Sangat-sangat kecewa lah. Anak kita kok, ya kan? Nah, ya udahlah. Masalahnya apa sih Om? Saya juga nggak tahu masalahnya. Nanti hukum lah yang ini kan. Sosoknya seperti apa sih Om si pelaku Om? Kita lihat anaknya baik, kita lihat ya. Ya ngobrol sama namanya juga mantu kan. Dan tidak mentolerir bentuk kekerasan dalam bentuk apapun. Kekerasan fisik, kemudian juga kekerasan verbal, kekerasan emosional. Menurut saya salah satu tantangan kita terbesar hari-hari ini sebagai perempuan di Indonesia adalah kekerasan. Ya namanya tindakan-tindakan KDRT yang udah sadis-sadis gitu mah itu jatuhnya tuh sebenarnya karena aku perempuan ya. Itu mah sebenarnya udah tindak pidana. Udah seperti itu tuh harus dilaporin. Perempuan harus speak up. Sementara itu, usai aksi kekerasan terhadap istri dan bayinya viral, Armor Toreador sepertinya mulai ciut nyali. Dan kabar terakhir menyebutkan, Armor ternyata sudah dicokok polisi di salah satu hotel di kawasan Kemang, Jakarta Selatan tadi malam dan kini sudah diamankan di Polres Bogor. Saya ingin baru aja ketangkap. Ya langsung dibawa ke Polres Bogor harusnya kan, TKP-nya Polres Bogor. Lantas apa kata Tegar, rekan bisnis Armor terkait aksi KDRT yang dilakukan Armor terhadap istri dan buah hatinya? Benarkah Tegar juga menjadi korban Armor yang hingga kini belum membayar hutang-hutangnya yang mencapai nilai ratusan juta rupiah? Lalu apa kata selebriti terkait aksi KDRT yang sangat biadab terhadap istri atau orang lain? Ya, shock banget sih. Itu karena terakhir saya datang sana tuh tanggal 13 silaturahim. Itu belum lahiran kan, 13 Juli. Sebatas partner kerjaan aja sih.
nggak pernah ngobrol yang sampai deket banget, temen circle nggak, cuma kenal itu aja udah. Ya soal uang ya ratusan lah. Aku nggak tahu di luar sana mungkin ada yang lebih banyak juga. Itu udah lama, itu sekitar udah setahun. Oktober tuh udah mulai macet pembayaran segala macam. Aku paham banyak yang dipertimbangkan bagi perempuan-perempuan di luar sana untuk mereka berani speak up. Tapi ya mereka memang harus speak up gitu untuk diri mereka sendiri, karena ya yang namanya KDRT itu tuh biasanya emang berulang lagi. Iya, aku tadi pas lihat kayak ya ampun, ini kayak aku banget tuh kemarin, aku langsung gitu. Dia berapa tahun? 5 ya? 5 tahun. Nah, itu yang aku yakin banget dia tuh bertahan, pasti kan banyak alasannya. Tapi sekarang dia udah berani buat buka, kan itu bagus banget. Karena kalau kita tuh mau buka soal itu tuh kayaknya berat banget. Kesel sih, maksudnya kayak gimana ya Mas, kasihan anak bayi kayak gitu. Harus berat, harus setimpal sama apa yang dia lakuin ke anak sama istrinya sih. Kalau di penjara mungkin gak usah dikeluarin sih, kalau cowok kayak gitu mah. Lantas, apa kata psikolog pernikahan terkait kasus KDRT yang menimpa selebgram Cut Intan Nabila? Kalau saya lihat kategori KDRT-nya ini adalah kategori non-situasional ya. Jadi ada satu pelaku dan ada korban. Nah, ini perlu pertolongan. Namun memang sangat sulit kalau misalnya si suaminya ini tidak menyadari bahwa itu adalah suatu kesalahan yang fatal. Viral misteri drama hilangnya suami selebgram Aprila Majid. Selama setahun ternyata ketahuan mendua dan ganti nama Nick. Selain Cut Intan Nabila, nasib miris juga menyasar sejawatnya sesama selebgram Aprila Majid. Ya, melalui unggahan di laman media sosialnya, Aprila curhat tentang suaminya Muhammad Zaki yang menghilang tanpa kabar sejak 1 tahun belakangan ini. Muhammad Zaki terakhir terlihat tanggal 4 Mei 2023. Tulis Aprila sambil menyertakan foto suaminya beberapa waktu lalu. Aku telepon, aku WA, udah nggak aktif. Sampai akhirnya 2 hari, aku bilang aku mau lapor polisi. Aku udah ke kantor polisi. Mereka bilang ya kita nggak bisa ngasih kabar apapun karena memang nggak ada kabar. Setelah setahun hilang tanpa kabar, sayangnya kabar menyesakkan justru didapat Aprila terkait sang suami. Lantaran beredar keberadaan sang suami yang kini tinggal di sebuah daerah bersama wanita lain. Untuk menghilangkan jejak, kabarnya Zaki bahkan nekat berganti nama serta mengubah nick-nya. Ada 2 orang yang ngelihat dan menyebutkan satu kota itu, tapi nggak pernah tahu itu benar atau enggak. Kebetulan yang ngelacak itu ada beberapa orang. Di unggahan terbaru, Aprila menyebutkan jika Mary, wanita yang kini bersama suaminya, ternyata tidak mengetahui status Zaki yang sudah menikah dan memiliki anak. Edonya di mana? Salam kenal boleh? Edonya di mana? Salam kenal boleh? Boleh. Aku istri sah Edot. Aku istri sah Edot. Karena dia sayang banget sama ayahnya. Nggak apa-apa nggak sama aku lagi. Tapi biarin anaknya ketemu gitu. Seorang suami izin ke kelurahan, kemudian hilang berapa hari meninggalkan tanggung jawab sama keluarga, kemudian ditemukan sedang dengan cewek lain gitu misalnya. Dan kita lihat anak-anaknya juga kesian pasti pengharapannya dengan sosok idola dari seorang laki-laki yang pertama kali dia lihat gitu, kemudian memperlakukan hal itu ke ibunya.